Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan memaparkan hasil dari observasi kami mengenai perbandingan 3 franchise lokal untuk memenuhi tugas pengantar manajemen pariwisata dengan dosen Ibu Ilma Indriastri Pratiwi, SEM Empar, dan Ibu Dewi Turgarini, Empar. Selanjutnya, di sini saya bersama dengan dua rekan saya, yaitu Zidni Rizkia Nurfalah, lalu Kila Almira Rahma Fadilah, dan saya sendiri Lucia Ainunisa dari kelas MIK 1B. Yang pertama, apa itu franchise? Franchise dalam bahasa Indonesia itu merupakan waralaba adalah hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Lalu, metode riset yang kami gunakan yaitu observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Selanjutnya ada hasil analisa dan narasi abnormal. Warung abnormal merupakan satu laba yang terkenal masa sekarang karena konsep kekinian dengan harga yang tidak terlalu mahal membuat konsumen nyaman untuk sekedar nongkrong dan menikmati makanan di sini. Warung abnormal didirikan oleh Cita Rasa Prima sejak Juni 2014. Awalnya yang mengerjakan warung abnormal ini adalah Rex Marindo atau pemilik konsep dari warung abnormal yang tinggal di Bandung. Outlet pertamanya berada di Cihampelas, tapi itu bukan merupakan pusat dari abnormal sebab pemilik warung abnormal bukan hanya satu orang, melainkan dari beberapa investor. Selanjutnya pengelolaan warung abnormal. Dari produknya, produk yang ditawarkan sangat bervariasi mulai dari makanan berat, minuman, juga camilan. Lalu bahan bakunya, bahan baku makanan yang digunakan itu dibeli melalui program khusus, menggunakan pengaturan jadwal order dari tiap cabangnya, dan mengelola bahan setengah jadi agar memasaknya lebih mudah. Untuk harganya sendiri berkisar antara 10 sampai 40 ribu per porsinya. Lalu pemasarannya, warung abnormal ini memanfaatkan sosial media dan situs internet dalam pemasaran restoran. Lalu selain itu juga mereka memperhatikan waktu dalam melakukan promosi dan mengadakan acara-acara yang menarik agar menarik minat konsumen. Untuk tempatnya sendiri, outlet ini dibuat dengan konsep warung kopi dan tema industrial, dengan nuansa hitam coklat yang elegan, yang sangat cocok dengan kaum milenial. Strategi perusahaan. Untuk strategi besarnya ditentukan oleh pemilik brand, yaitu cita rasa Pilihannya yaitu pertama melihat marketnya dulu mau seperti apa, selanjutnya mencari produk yang sesuai dengan, selanjutnya melakukan marketing dengan baik, dan yang terakhir mengeluarkan menu-menu baru yang murah. Ini ada beberapa outlet lain dari warung abnormal, ada di Jatinangor, di Tanjung Sari, di Jalan Riau, di Braga, di Ciwok, di Cirebon, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, cara perusahaan beradaptasi dengan COVID-19. Yang pertama, dengan menerapkan protokol kesehatan, lalu melakukan pengurangan waktu kerja untuk karyawan, selanjutnya penjualan online, lalu jam operasional sesuai dengan anjuran pemerintah, melakukan penghematan seperti listrik dan lain-lain, lalu dengan mengadakan promo. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Zidni. Selanjutnya, observasi dan wawancara ayam geprek Pangeran.
Ayam geprek Pangeran adalah sebuah restoran yang terkenal karena harganya yang murah dan rasanya yang pas di lidah membuat menarik para konsumen. Ayam geprek Pangeran merupakan mitra atau franchise. Didirikan oleh Siti Satria Jaya Food pada bulan November tahun 2017 dan masih berdiri hingga sekarang. Kemudian pengelolaan ayam geprek Pangeran. Yang pertama produk, yaitu produk yang ditawarkan sangatlah beragam, mulai dari menu paket, macam-macam topping, dan minuman. Untuk harga berkisar antara Rp13.000 sampai Rp40.000. Untuk pemasaran, ayam geprek Pangeran memanfaatkan situs internet dan sosial media sebagai pemasaran dan promosi restoran. Kemudian bahan baku, ayam geprek Pangeran mengolah bahan setengah jadi dan juga bahan mentah. Proses pembelian bahan baku melalui supplier. Yang terakhir, tempat. Restoran ini dibuat dengan sederhana. Dibuat dengan nuansa warna hitam, merah, dan kuning. Kemudian alamat dan cabang ayam geprek Pangeran. Ayam geprek Pangeran Cimanuk, ayam geprek Pangeran Cipadung, Antapani, cabang Ranca Ekek, Dago, Lugar Kalong, hingga di Purwakarta pun ada, dan lain-lain. Untuk struktur organisasi, yang pertama ada supervisor yang berperan mengatur, memberikan motivasi, melakukan kontrol dan evaluasi karyawan. Yang kedua leader, berperan menyusun kebijakan tim, mengkoordinasi semua elemen. Yang ketiga ada cook atau kitchen, yaitu berperan mengolah makanan dan minuman. Yang keempat servis, melakukan pemesanan dan memberikan saran produk kepada pelanggan. Yang kelima yaitu kasir, mencatat semua transaksi. Kemudian pengunjung. Untuk pengunjung ayam geprek Pangeran, yaitu biasanya semua kalangan. Tetapi biasanya pelajar dan mahasiswa lebih banyak karena harganya murah, jadi pelajar lebih banyak. Pelajar dan mahasiswa sekitar 50%, anak-anak 10%, dan orang dewasa 40%. Kemudian proses produksi. Yang pertama, mengelola bahan setengah jadi dan mengelola bahan yang mentah juga. Yang kedua, proses pembelian bahan baku melalui supplier. Kemudian, proses manajer dalam mengelola staf. Manajer selalu melakukan komunikasi dengan baik agar staf-staf bekerja dengan baik dan juga dari segi leadership yang baik. Memberikan reward kepada staf yang memiliki potensial yang baik. Reward yang diberikan biasanya berupa uang ataupun kenaikan jabatan. Ada juga reward-reward kecil yang lainnya. Selanjutnya, ayam geprek Pangeran memanfaatkan sosial media untuk menjadi media promosi yang dikelola oleh admin dari ayam geprek Pangeran. Biasanya menggunakan Instagram dan juga Facebook.
Selanjutnya, dampak negatif pada masa COVID-19. Yang pertama, omset menurun karena berkurangnya pengunjung. Yang kedua, kebanyakan kualitas bahan juga menurun karena jika sudah menstok banyak, tetapi pembeli sedikit, otomatis bahan makanan menjadi tidak higienis lagi. Nah, di sini selanjutnya akan dipaparkan oleh Kayla. Ya, makasih. Kayla. Nah, di sini ada bakso bujangan. Bakso bujangan itu sendiri merupakan kuliner yang mulai berkembang di daerah Bandung, Jawa Barat. Didirikan sejak tanggal 9 Januari 2015 di bawah naungan PT Citra Rasa Prima Indonesia Berjaya atau CRP Group yang menawarkan menu bakso dengan isian bakso variatif yang berbeda dari kedai bakso lain. Gerai pertama dari bakso bujangan yaitu berada di Jalan Dipati Ukur nomor 1 Bandung. Bakso bujangan telah berkembang pesat dan hingga saat ini total gerai bakso bujangan ada 64 cabang di seluruh Indonesia. Nah, untuk konsep tempat, bakso bujangan mengkombinasikan antara konsep vintage dengan konsep modern. Dengan adanya ornamen-ornamen klasik, tembok dengan bata merah, serta lukisan-lukisan zaman dulu, dan ada juga figura-figura yang bertuliskan quote yang membuatnya semakin menarik. Nah, untuk varian produk, di sini ada beberapa, yaitu bakso telur bebek, bakso super urat, bakso super keju, bakso super pedas, bakso campur nikmat, bakso goreng ikan, dan masih banyak yang lainnya. Untuk harga, bakso bujangan berkisar di bawah 50.000. Nah, struktur organisasi di bakso bujangan dimulai dari owner, supervisor, manajer, wakil manajer, kitchen, service, bar, gerobak, kasir, gudang, dan steward. Untuk pengunjung, bakso bujangan yaitu di semua kalangan, kira-kira anak kecil 10%, pelajar atau mahasiswa 40%, dan orang dewasa 50%. Untuk proses produksi makanan dalam franchise tentu disederhanakan, jadi bakso bujangan mendapatkan suplai barang setengah jadi yang kemudian diolah di tempat atau cabang. Proses manajer mengolah staf, yaitu dengan menjadi role model untuk staf-stafnya, melakukan training untuk karyawan, menjelaskan definisi tentang kualitas pelayanan. Nah, suatu perusahaan kan pasti memiliki target. Bila target tidak tercapai, manajer melakukan evaluasi kerja dan marketing, mengadakan event yang menarik konsumen agar kembali datang, dan tentunya mengadakan promo. Di masa pandemi ini, bakso bujangan pasti terkena dampaknya. Nah, untuk tetap bertahan di tengah pandemi seperti ini, bakso bujangan meningkatkan frekuensi penerapan SOP mengenai keamanan, kebersihan, dan higienitas produk dengan sistem contactless delivery. Nah, sistem contactless delivery merupakan proses pengolahan hingga pengantaran produk tanpa melibatkan kontak fisik secara langsung dengan makanan dan minuman. Jadi, setiap kru yang bertugas akan menggunakan masker mulut dan sarung tangan khusus agar tetap bisa menjaga higienitas produk yang disajikan. Terus menutup area dine-in atau makan di tempat sementara waktu. Pemesanan menggunakan metode delivery atau menggunakan aplikasi ojek online, senantiasa memantau kesehatan karyawannya, pemeriksaan suhu tubuh selalu dilakukan bagi karyawan yang akan bekerja, menyediakan hand sanitizer di beberapa area karyawan, salah satunya di kitchen. Nah, untuk perbandingan akan dilanjutkan oleh Sydney. Kemudian perbandingan dari 3 franchise lokal. Ketiganya mempunyai selera yang berbeda. Abnormal dengan Indomie yang kekinian dan tempat ngopinya. Ayam geprek Pangeran dengan sambal pedasnya. Bakso bujangan
dengan menu baksonya yang bervariasi. Harga dari ketiga franchise terhitung murah dan biasa dijangkau oleh semua kalangan. Media promosi rata-rata menggunakan sosial media, khususnya Instagram. Konsep tempat abnormal tidak beda jauh dengan bakso bujangan, namun berbeda dengan desain tempat ayam geprek Pangeran. Kemudian, sistem pengolahan makanan ketiganya sama, yaitu proses memasak yang disederhanakan. Kemudian menggunakan bahan baku setengah jadi yang disuplai dari supplier. Nah, jadi kesimpulannya, sistem penyelenggaraan makanan di ketiga restoran alur kerjanya sudah baik dan benar. Bahan makanannya juga sudah terjamin mutunya karena proses pembeliannya menggunakan spesifikasi sehingga jika bahan makanan tidak sesuai dengan spesifikasi maka tidak akan dibayar sehingga tidak akan pernah timbul komplain atau keracunan atau hal buruk lainnya yang mengenai masakan. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.